Kita mulai dengan motivasi lagi. Sekarang kita merenungkan bahwa kelahiran yang luar biasa ini, berada di kelahiran ini dengan membawa begitu banyak karma baik dan karma buruk, begitu kebanyak karma, dan saya harus bertanggung jawab atas setiap karma yang saya terima. Jadi dengan perjalanan yang panjang ini, saya waktu saya makin sedikit karena lilin itu makin menyala, makin pendek, dan saya harus berupaya untuk memperoleh intisari kelahiranku agar saya memperoleh kebahagiaan tertinggi, bebas dari semua penderitaan. Nah, seperti itu yang harus kita bangkitkan di malam ini. Nah, kita sudah sampai di sesi ini. Seperti yang kemarin kita bahas, kita melihat keseluruhan hidup kita itu berkaitan erat, kayak air lah, ikan berada di dalam manusia ini, makhluk darat ini. Melihat ikan itu adalah makhluk yang aneh kan ya, asing. Jadi kita makhluk darat melihat ikan berada di sekeliling air. Nah, sama, kita melihat sekeliling kita itu adalah karma. Semua dihasilkan karma, semua diakibatkan oleh karma, dan kita menciptakan karma yang akan kita terima. Jadi kalimatnya lucu nih. Kita menciptakan karma yang akan kita terima akibatnya. Jadi sehari-hari itu saking tidak ada jeda sekalipun, akhirnya kita harus berhadapan dengan semua karma yang kita telah hasilkan. Kayak itu. Ini yang memang agak lucu dan sekaligus agak tragis. Nah, apalagi yang perlu kita bahas tentang hukum karma? Setelah kita melihat bertumpu pada guru spiritual, kita gagal melihat guru spiritual kita adalah wajah darah, itu karena karma kita. Kita berjumpa dengan guru spiritual yang ini juga karma kita. Kita mempraktekkan dharma, ini adalah juga karma kita. Kita kurang paham terhadap poin-poin dharma, itu juga karma kita. Jadi karma itu begitu. Mulai dari bertumpu pada guru spiritual bahwa guru saya adalah ini, itu kan karma kita. Orang tua saya adalah ini, sanak famili saya adalah ini. Saya bertemu dengan keadaan saya. Misalnya saya anak dibuang nih misalnya. Saya maksudnya orang tua saya cerai, waktu bayi saya dibuang sama bapak ibu saya. Itu juga karena karma saya toh. Cuma apa yang bukan karma? Lalu kita jumpa dengan seseorang yang menolong kita, ke karma kita. Bisa makan, semua karma kita. Jadi, bagaimana kita menyikapi karma ini? Tadi sudah kita bahas bahwa yang lalu ya, sekarang bagaimana kita menyikapi karma ini? Kemuliaan terlahir sebagai manusia, kita
peroleh karma positif yang luar biasa. Jadi kita memanfaatkan karma positif yang luar biasa. Lalu kita terlahir dengan kondisi umur 30, 40, 50, masih jangka hidup kita 70 tahun, 80 tahun, 30 tahun, kalau kemudian hari itu juga karma kita. Lalu kita mati dengan keadaan apapun, itu juga karma kita. Jadi kita membawa karma. Kita membawa karma ke masa yang akan datang. Kita membawa karma ke masa yang akan datang. Di masa yang akan datang itu kita akan berjumpa dengan karma kita. Nah, karma ini, topik ini benar-benar harus benar-benar direnungin, diamati, dikontemplasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena dia merupakan satu-satunya cerita utama kehidupan kita ini. Karena dia satu-satunya yang merupakan hukum lah istilahnya ya, dasar hukum, dalil. Nah, dengan karma kita harus sampai benar-benar ngeh tentang semua keadaan yang kita miliki ini, sampai keadaan kita menjadi batin kita ini sampai cukup netral, tidak memihak dalam hal-hal berkaitan dengan sehari-hari. Misalnya kita masih merasa tidak puas. Kalau kita paham karma, maka klesa cemburu, klesa marah, klesa itu berkurang. Misalnya kita dapat kue yang porsinya lebih sedikit, dapat angpau uang porsinya lebih sedikit, kan karma kita ya. Kalau kita benar-benar paham, kita masih bicara soal karma yang lalu ya, kita belum bicara karma yang akan datang. Jadi kita cukup paham tentang, misalnya saya dapat uangnya sedikit, saya dapat angpaunya sedikit. Jadi saya tidak, misalnya kalau kita tidak ada jodoh dengan orang tertentu, kita mau kejar sampai kayak apapun tidak akan bisa dapat toh. Yaitu cuma memang agak susah diterima. Jadi merenungkan karma itu adalah sesuatu perenungan yang komprehensif dan intensif, serius. Tapi nanti efeknya orang akan berpikir, oh ya, saya setelah merenungkan karma seperti ini, batin saya sedikit pasif. Itu keliru. Kita membutuhkan karma positif, kondisi positif untuk kelak kemudian hari, pencapaian kita. Lalu kita juga perlu merenungi karma ini sebagai salah satu faktor yang membuat kita punya perasaan, punya pandangan penolakan samsara dan tumbuhnya bodhicitta. Kita perlu punya pengertian yang benar. Misalnya kelak kemudian hari kan kita pingin punya kelahiran tubuh manusia yang sempurna, masih praktek dharma, masih berjumpa dengan guru. Itu kan semua karena kita harus buat karma. Lalu kita harus memanfaatkan kondisi positif. Kita perlu punya kondisi positif. Kualitas mental misalnya. Kita perlu kualitas mental yang baik. Kualitas mental yang baik itu seperti apa? Misalnya punya keteguhan, kokoh, punya kualitas batin yang mampu mempertahankan komitmen, sila, tidak sila itu tidak dipatahkan, samaya tidak dipatahkan. Itu kualitas batin, dan itu hasil latihan, tidak jatuh dari langit. Siapa yang ngasih kalau jatuh dari langit? Kok ngasihnya ke kau, nggak ngasih ke aku gitu. Jadi itu semua itu
berasal dari dari karma. Ya, ada hal menarik. Misalnya satu orang terlahir sebagai zodiak Pisces atau Leo atau Libra. Itu kan sebenarnya ciri orang dilihatnya dibalik. Ciri orang lalu dibagi menjadi 12 berdasarkan 12 bulan, ya ceritanya begitu. Lalu ciri-ciri orang itu, saya punya kecenderungan seperti ini. Misalnya kenapa saya ini sifatnya seperti Leo atau Libra atau apalah gitu ya. Itu kan misalnya dia sangat kalau Leo itu sangat berkuasa gitu ya. Libra itu selalu pingin batin yang ya mempertimbangkan banyak pihak gitu ya. Taurus itu Banteng itu keras kepala, pokoknya udah pakai pokoknya gitu. Jadi apa itu? Itu kan sifat ya. Sifat itu datang dari mana? Ya itu karma kita toh. Karma kita seperti itu. Paham? Nah, kita perlu merenungkan karma dengan sangat seksama, sangat komprehensif. Mulai dari topik bertumpu pada guru spiritual. Topik bertumpu pada guru spiritual itu semua kaitannya sama karma, tisarana, kematian, kemuliaan terakhir sebagai manusia, itu karma. Selanjutnya kita bahas, saya butuh kondisi positif untuk masa yang akan datang saya. Ya harus menciptakan sebab. Bikin. Nah apa? Misalnya kita harus melatih keteguhan hati. Kita harus melatih komitmen pada sumpah sila. Kita harus melatih disiplin, bermurah hati. Semua itu kan hasil sifat. Itu adalah sesuatu yang kita latih, kita biasakan batin itu. Nah, dengan cara seperti itu kita harus benar menerap kita harus dibiasakan. Kalau biasanya lemas, biasanya males, biasanya misalnya suka mengumpat itu, tahu mengumpat, marah-marah, ngomel itu kan suatu kebiasaan. Nah itu nanti kebiasaan ini yang menjadi sifat. Jadi kalau kita biasakan hal-hal positif, sebab akibatnya kita biasakan hal positif, maka kita juga bisa seperti itu. Sebenarnya banyak hal yang mau dibahas, tapi saya takut nggak cukup waktu. Jadi sepertinya memang harus beranjak ini. Jadi, hukum karma, setelah kita memahami seperti itu, kita lihat apa yang kita renungkan, kelak kemudian hari, apa yang kita renungkan kondisi masa depan saya. Yang seperti di hutan Amazon, hutan belantara yang begitu banyak. Kenapa diibaratkan hutan? Karena pohon karma satu bisa berbuah, buahnya bisa menghasilkan, itu kan akibat itu bisa menjadi sebab luas belantara. Lalu kita menghadapi kondisi seperti itu, apa yang kita rasa? Tidak pasti. Masa depan itu panjang tak berujung dan agak sedikit seram ketika kita membayangkan masa depan saya dengan buah-buah karmaku yang banyak. Nah, maka menarik sekali kalau satu orang serius menjadi seorang, ini tergantung ya, apakah orang-orang tersebut prioritasnya apa. Kita harus serius, terutama yang pakai jubah begini, terutama juga sama yang tua-tua begini. Kita harus serius pada batin kita, bahwa kalau saya tidak serius melatih diri, apalagi yang saya harus cari. Jadi saya kalau tidak serius pada latih batin saya, apalagi yang saya harus lakukan.
Kalau saya tidak serius pada latih batin saya, tidak fokus pada pengembangan kualitas batin, apalagi yang saya harus lakukan? Apa yang harus saya cari? Masih pingin nak niknuk di gemerlapnya kota segala macam. Masih nggak puas, masih mau ini mau itu. Nah, kita juga harus lihat bahwa saya punya kemampuan yang berlatih pada batin itu, atau saya masih cukup tertarik pada kehidupan itu, kesenangan-kesenangan hidup saat ini itu juga karma. Itu juga kualitas karma. Jadi karma kita ini, ya meskipun Anda punya jodoh kuat dengan spiritual, dengan dharma, tapi ketertarikan Anda dengan keseriusan Anda pada dharma itu nggak serius amat. Itu banyak di anak-anak zaman sekarang itu banyak, orang KCI banyak. Ya karena kita belajarnya banyak begini, maka kita layak ditanya, apakah kita tuh serius nggak sih? Seberapa serius kita? Nah, kualitas serius itu pun bergantung pada karma kita. Jadi artinya apa? Maksudnya adalah ini sesuatu yang bisa di-adjust, diatur. Kalau mau lebih serius ya lebih serius. Lakukan lebih intensif. Jadi perhatian intensi kita fokus pada praktek batin spiritual. Mungkin agak abstrak ya kalau ngomong gitu ya. Oke lah kalau gitu, baiklah saya ngomong lebih jelas sedikit. Kalau bilang serius pada praktek ini itu agak abstrak, ya baiklah kalau gitu. Mari kita lebih tidak abstrak, lebih konkretkan. Misalnya serius pada kualitas penolakan samsara, serius pada mengembangkan bodhicitta. Ya boleh kita taruh target kita mengembangkan bodhicitta. Tapi ketika kita mempelajari teks bodhicitta, bicara bahas tentang topik-topik berkaitan dengan bodhicitta, itu nanti kita akan mampu bercermin, mampu menakar bahwa saya ini qualified nggak sampai ke level itu. Nggak qualified, kita yang tahu. Dia bicara tentang membuang satu, memikirkan banyak. Ya, membuang ego, membuang diri kita sendiri dan memikirkan orang banyak. Itu kita kadang-kadang berangan-angan. Atau kita tuh kadang-kadang berhalusinasi, fantasi bahwa mimpi saya itu seperti itu, tapi sesungguhnya enggak gitu. Jadi dari situ kita tarik mundur, oh ya saya tidak qualified. Kalau gitu penolakan samsara. Penolakan samsara, duduk diam, coba dengan kondisi ini kita melihat samsara sebanyak kayak gini, artinya karma, lahir mati. Samsara itu secara harafiah, kasarnya itu adalah lahir mati. Samsara itu lahir mati. Kalau secara definisi lebih dalam itu. Tapi secara kasar, penjelasan kasar adalah lahir mati. Kita sudah melihat karma kita begitu seperti hutan berantara di Amazon ya. Lalu itu artinya lahir mati kita toh. Nah, dengan lahir mati kita lihat, saya melihat dengan kondisi seperti ini tuh apa yang saya rasa sih? Apa yang saya rasa? Serem, takut, enggak mau, jilei, apa orang Jawa bilang jilei gitu. Merasa jijik, jilei, jijik gitu. Geli ya, orang Sumatera bilang geli gitu. Geli itu tidak menolak, tapi jilei itu ada rasa muntah, nggak mau. Apakah kita merasa kayak gitu? Serem, kita harus bisa sampai seperti itu.
bahwa lihat. Nah, yang paling konkret bisa menolak perasaan tumbuhnya penolakan samsara adalah kita melihat bahwa karma kita sendiri, karena itu berkaitan erat dengan diri kita. Kalau kita bilang samsara tidak kekal, tidak pasti, tidak berinti, ini itu teori, tidak ada berkaitan sama kita. Coba kita akan jalanin proses kita akan jalanin setiap pohon karma kita yang sebanyak kayak gitu. Apakah apa yang kita rasakan sih? Sanggup nggak merasa capek kah, lelah kah, menakutkan kah, serem kah? Nah, itu yang pingin kita tangkap, feeling itu yang sebenarnya pingin kita tangkap dengan merenungkan karma. Setelah merenungkan karma seperti feeling itu harus ditangkap. Kita harus tangkap feeling itu, dan maksudnya tangkap itu kalau itu muncul kita hold it, lalu renungkan lagi, kontemplasi lagi, renungkan lagi, kontemplasi lagi, sampai benar-benar feeling kita secara alamiah sekali muncul. Feeling itu secara alamiah sekali. Secara alamiah sekali, misalnya kita disuruh makan kepiting, gak mau, merasa berdosa. Atau alamiah sekali makan lele, tak mau, merasa berdosa. Itu spontan ya kan? Atau bayangin saja nggak mau. Nah, itu contoh. Nah, kok kurang lebih seperti itu, sampai kita, waduh, aku besok mati harus mengalami lahir mati. Aduh, melelahkan sekali. Lalu, nah paham ya sampai sini ya? Itu kan sikap nih. Ini kan sikap. Tetapi kita sampai ada orang ini memang kok luar biasa kualitasnya. Tapi I don't think so Tibetan seperti itu ya. Tapi ini memang sangat Hinayana. Dia mengatakan, saya itu kalau sampai bikin 1 biji karma lagi, itu akan membebankan, adalah sesuatu hal yang membuat saya stres. Ya iyalah, saya kalau bikin karma kan saya harus lahir lagi toh. Maka nanti dia beloknya ke kendaraan arhat. Maka dia mengunci klesa sehingga karma itu tidak tumbuh, tidak ada lagi, tidak berbuah. Kalau dia tidak berbuah kan stop tuh. Dia mati, tidak lahir lagi kan? Nah, itu disebut nirwan. Bukan parinirwan tapi nirwana, masuk nirwana. Berarti itu sudah penolakan samsara, dan itu sudah hinayana. Moksa ya itu. Berarti moksa sudah selesai. Nah, tapi kan kita tidak ke poin itu, kita ada yang lebih besar. Kita moksa, tapi moksanya setelah semua makhluk moksa. Kita sih moksa, tapi setelah semua makhluk baru kita moksa. Nah, tapi whatever. Tapi cara menolak samsara, cara melihat perenungan penderitaan samsara itu adalah juga dengan cara perenungan tentang hukum karma, tentang kematian. Dari kasar kematian, karena kematian itu adalah sesuatu hal yang menakutkan buat saya. Bukan takut matinya, bukan takut proses matinya, bukan takut putus nafasnya, tapi ada 2 hal. Kalau orang biasa takut meninggalkan dunia ini. Tapi kalau bukan orang-orang spiritual adalah takut kalau saya mati, saya lahir di perjalanan hutan berantara yang menyeramkan itu. Saya nggak siap karena saya nggak punya bekal, saya nggak punya pegangan, nggak ada yang menolong aku. Nah, itu yang sebenarnya dia takut. Dia sebenarnya takut itu gitu loh. Nah, kalau kita sudah takut seperti itu adalah ciri-ciri kita sudah bisa mulai naik dari motivasi 1, yaitu motivasi awal, menuju motivasi 1,5 sampai 2, berarti motivasi tengah. Itu minimal seperti itu. Kalau kita sudah takut, saya bukan takut, saya sedih meninggalkan semua hal yang indah seperti ini, itu bukan. Tapi saya sedih, serem meninggalkan, saya besok mati, masuk ke kelahiranku yang gak jelas, takut. Nah, itu dia mulai ciri-ciri orang ini bisa nih meninggalkan motivasi 1. Jadi kita perlu mikir itu. Nah, setelah kita bisa memasuki kondisi
motivasi satu mau kedua, nah kita renungin, wah dengan penderitaan samsara yang luar biasa itu adalah hukum karma, ada mati lahir mati begitu banyak. Nah kita harus muncul feeling yang namanya aduh serem nggak mau susah, serem, menderita. Tetapi kalau kita pikiran batin kita masih banyak fokus pada kondisi ketidaknyamanan, kondisi ketidaknyamanan di kehidupan sekarang, paham ya? Ketidaknyamanan misalnya banyak masalah, itu kan kita komplain tidak nyaman. Ya dari ketidaknyamanan kasar sampai ketidaknyamanan halus, tahu ya? Gak nyaman pasar, itu panas lah, gak nyaman lah, itu sampai ketidaknyamanan halus, itu banyak masalah. Saya hidup banyak masalah gitu. Jadi gauchana kata orang Medan, selalu senantiasa mengeluh. Itu sebenarnya bukan tipe yang dimaksud. Itu masih orang-orang di penolakan, orang yang masih di motivasi pertama. Belum masuk motivasi pertama. Jadi dia masih konsen pada kenyamanan hidup sekarang ini. Jadi dia masih orang duniawi. Nah ketika kita bisa mengeluh, aduh samsara ini kok nggak enak ya, nggak nyaman ya. Nah kita harus develop kualitas itu, baru itu sesuatu penolakan samsara yang real. Nah ya paham ya. Nah sekarang kita kan buat karma nih, kita punya karma. Nah kita harus, karena segala sesuatu itu adalah karma, jadi kita harus arahkan. Kalau makanya pertanyaan tadi kan, seberapa serius sih kita? Seberapa serius sih kita di jalan spiritual ini? Paham nggak maksud saya? Ya kamu harus bisa jawab serius dan tidak serius itu dirimu, bukan saya. Tapi bukan dirimu saja, bukan dirimu yang bisa jawab. Kualitas batinmu yang bisa jawab. Seberapa seriusnya dirimu dalam penolakan samsara, menempuh spiritual. Kalau kita menemukan diri kita nggak begitu serius, masih males lah, masih inilah, ogah inilah, masih tertarik banyak hal lah, ini ya harus serius diperhatikan. Nah itu kualitas batin berarti. Oke. Berarti kita itu karena kita membutuhkan, karena kita sehari-hari seperti ikan di dalam air, jadi air itu adalah sehari-hari yang berhubungan dengan kita, maka kita sehari-hari berhubungan dengan hukum karma, ya kan? Nah hukum karma, mari kita bicara sekarang. Hukum karma? Nah karena kita hukum karma itu bisa diarahkan, maka karena itu sesuatu yang diciptakan, maka bisa diarahkan. Maka sekarang kita arahkan karma itu. Buatlah setiap buah karmamu sesuai dengan buah yang kita inginkan. Jadi misalnya kita buat, saya persembahkan pelita, dupa, buah, bunga kepada Triratna, atau memberi makan atau menawarkan makan, itu kan tindakan positif. Atau menyapu, ngepel, hal-hal itu kan karma toh. Jadi karma itu arahnya diarahkannya kemana? Ke kualitas matang yang kita perlukan. Satu, buatlah menjadi umur panjang. Lalu 2, bentuk fisik yang menarik. 3, lahir di keluarga yang baik, kedudukan tinggi, memiliki kekuatan yang besar. Jadi kamu punya power, bukan fisik saja, yang besar. Menjadi orang yang kata-katanya bisa dipercaya, terkenal, termasyhur, laki-laki, dan memiliki tubuh dan batin yang kuat. Nah ini nomor 8 ini paling penting. Kalau nggak kuat godaan kan, kita patah. Sumpahnya patah, silanya hancur, praktek kita berantakan. Itu penting.